Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pengajaran analisis farmasi. Perkenalkan, nama saya Lia Puspitasari. Hari ini akan menjelaskan mengenai metode spektrofluometri dan aplikasinya dalam penetapan kadar. Hari ini ada 3 senyawa yang akan dijelaskan. Yang pertama adalah steroid, kedua tiamin, dan yang ketiga adalah garam basa nitrogen. Dan juga terakhir nanti akan ada latihan soal. Untuk penetapan kadar steroid, ini biasanya digunakan untuk penetapan kadar dengan gugusan alfa ketol, yaitu gugusan yang mengandung CH2OH-CO. Contohnya pada obat prednisolon, yaitu pada atom C nomor 17 alfa, dia mengikat gugus ketol. Yang ini yang saya lingkari. Prinsipnya adalah steroid dengan gugusan alfa ketol dalam suasana basah, contohnya dengan adanya penambahan NaOH, dapat mereduksi senyawa tetrazolium atau trifenyl tetrazolium klorida atau blue tetrazolium. Kemudian akan membentuk senyawa formazon atau biru TTC yang berwarna biru. Intensitas warnanya terjadi sebanding dengan kadar steroid dan ditetapkan secara spektrofotometri pada panjang gelombang tertentu. Jadi kalau kadar senyawanya banyak, kadar steroidnya banyak, maka dia akan warnanya akan menjadi lebih pekat. Lalu reaksi pada penetapan kadar bisa dilihat di layar. Ini adalah TTC yang ditambahkan NaOH sebagai pemberi suasana basah akan mengoksidasi alfa ketol pada sampel. Kemudian akan menjadi alfa ketol aldehid. Nah, sedangkan TTC-nya sendiri akan tereduksi menjadi senyawa formazon. Senyawa alfa ketol aldehid kemudian dalam suasana basah akan berubah menjadi alfa hidroksi asam karboksilat. Yang ini. TTC awalnya tidak berwarna, tapi hasil reduksinya yaitu senyawa formazon, dia akan berwarna merah tua. Ini reaksi dari USP dan farmakope 4 sama saja. Jadi dari biru tetrazolium yang berwarna kuning, kemudian akan menjadi biru khas, biru tetrazolium yang lebih stabil dibandingkan TTC. Jadi dari sini, biru tetrazolium, kemudian dia akan bereaksi dengan senyawa alfa ketolnya, lalu akan berubah menjadi senyawa yang berwarna biru khas. Nah, untuk penggunaan biru tetrazolium ternyata lebih stabil dibandingkan dengan TTC yang direaksi ini. Jadi kalau menggunakan TTC, dia akan menjadi berwarna merah tua. Kalau pakai biru tetrazolium, dia akan menjadi berwarna biru. Selanjutnya untuk tiamin, bisa dilihat di Farmakopeka 4 halaman 968. Metode ini digunakan untuk penetapan kadar tiamin sebagai salah satu zat aktif dalam sediaan yang mengandung zat aktif lain atau multikomponen. Contohnya kita temukan pada vitamin B kompleks, di mana di dalamnya itu kan ada bermacam-macam jenis vitamin B, termasuk juga untuk tiamin. Prinsipnya, nanti tiamin akan dioksidasi dengan menggunakan larutan kalium heksasianoferat dalam suasana basah. Jadi lagi-lagi menggunakan suasana basah, contohnya dengan penambahan larutan NaOH. Akan menjadi tiokrom yang dapat berfluoresensi. Jadi awalnya tiamin hidroklorida, senyawa murninya, nanti akan bereaksi dengan basah, dia akan menjadi tiokrom yang berfluoresensi, memancarkan warna. Untuk prosedurnya, ini secara duplo, jadi dua kali pengulangan. Blankonya pun ada 2, jadi bisa disiapkan 6 buah tabung reaksi. Untuk blanko isinya adalah NaOH 3,5N, isobutanol, dan juga etanol mutlak. Untuk yang sampel, 2 ini dan 2 ini, setelah ditambahkan NaOH 3,5N, ditunggu 1-2 detik, kemudian ditambahkan dengan reaksi pengoksidasi. Ditunggu lagi 30 detik, ditambahkan dengan isobutil alkohol, dikocok dengan kuat selama 90 detik, kemudian baru ditambahkan dengan etanol mutlak. Digoyang beberapa detik, kemudian kita masukkan ke centrifuge, dibiarkan dulu sampai lapisannya memisah, kemudian lapisan beningnya itu untuk jika diuji pada panjang gelombang 365 nanometer, ini adalah panjang gelombang maksimum eksitasi. Jadi kalau pengujiannya nanti pada panjang gelombang 365.
Nah, sementara pada panjang gelombang 435 ini adalah kondisi panjang gelombang maksimum terjadinya emisi. Ini untuk perhitungannya A kurang B dibanding dengan S kurang D. A itu adalah fluoresensinya, B itu adalah fluoresensi larutan, S adalah rata-rata dari larutan uji dibagi dengan baku ditambah dengan oksidator. Kemudian D adalah belangko dari larutan uji dan larutan belangko dan baku. Selanjutnya adalah garam basa nitrogen. Untuk penetapan kadar garam basa nitrogen organik, ini menggunakan ekstraksi dulu, kemudian baru bisa dilakukan spektrofotometri. Untuk larutan bakunya adalah larutan baku pembanding farmakope Indonesia atau BPFI dalam larutan asam sulfat 1 dalam 70, jadi 1:70. 500 mg per mililiter dihitung terhadap zat anhidrat. Jadi yang dihitung dari zat anhidratnya, jadi tanpa adanya molekul air. Untuk larutan uji, untuk tablet, timbang dulu serbuk dari 20 tablet setara dengan 25 mg zat aktif. Jadi harus diserbukan dulu tabletnya, kemudian ditimbang setara dengan 25 mg zat aktif. Untuk cairan, dipipet sejumlah volume setara dengan 25 mg zat aktif. Kemudian disiapkan 3 corong pisah volume 125 ml. Pada corong pisah 1, kita pindahkan zat uji ke dalam corong pisah 1. Kemudian kita tambahkan 20 ml larutan asam sulfat 1 dalam 350, dikocok kuat selama 5 menit. Kemudian ditambahkan lagi 20 ml eter, dikocok dengan hati-hati. Lalu kita saring lapisan asam ke dalam corong pisah 2. Dikocok lapisan eter 2 kali tiap kali dengan 10 ml larutan asam sulfat. Disaring tiap lapisan asam ke dalam corong pisah 2, kemudian dibuang lapisan eternya. Nah, di corong pisah 2, kita tambahkan ke dalam larutan ekstrak asam tersebut. Tadi kan sudah ada saringan lapisan asam ya di corong pisah 2. Nah, kita tambahkan dengan 10 ml NaOH dan 50 ml eter. Kemudian kita kocok hati-hati. Di corong pisah 3, kita pindahkan lapisan air pada corong pisah 2 ke dalam corong pisah 3. Jadi setelah kita kocok di sini, di corong pisah 2, ada lapisan airnya. Nah, lapisan itu yang kita buang ke corong pisah 3. Di corong pisah 3, kita tambahkan dengan 50 ml eter. Dikocok hati-hati, kemudian lapisan airnya kita buang. Selanjutnya dicuci larutan eter pada corong pisah 2 dan corong pisah 3 berturut-turut dengan 20 ml air. Selanjutnya dibuang lapisan airnya. Lalu diekstraksi kedua larutan eter pada corong pisah 2 dan 3 masing-masing dengan 20 ml, 20 ml dan 5 ml larutan asam sulfat pekat. Perbandingannya 1:70. Dimulai dengan corong pisah 3 dulu. Lalu pindahkan lapisan setiap kali ekstraksi dari corong pisah 2 ke dalam labu tentukur 50 ml. Jadi hasil ekstraksinya nanti dikumpulkan di labu tentukur 50 ml. Selanjutnya untuk prosedur uji penetapan kadar, diencerkan masing-masing 5 ml larutan baku dan larutan uji dengan larutan asam sulfat pekat. 1:70 hingga 100 ml. Diukur serapan larutan baku dan larutan uji menggunakan larutan asam sulfat tersebut sebagai belangkonya. Ini prosedur ekstraksi penetapan kadar garam basa nitrogen organik. Jadi alur kerjanya. Ini corong pisah 1-nya, sampai pengumpulan lapisan asam di corong pisah 2, kemudian pengocokan dengan air sehingga terkumpul lapisan air, dimasukkan ke corong pisah 3, kemudian ditambahkan eter, airnya dibuang, larutan eternya dikumpulkan di labu uji, labu tentukur sebagai larutan uji. Nah, larutan uji inilah yang kemudian akan diekstraksi 3 kali berturut-turut dengan larutan asam sulfat. Oke, dan ini adalah latihan soal untuk penetapan kadar tablet CTM.
Silahkan nanti bisa dilihat prosedurnya di Farmakopeia Indonesia, kemudian juga perhitungannya juga bisa mengacu dari penjelasan sebelumnya dan juga bisa dilihat dari jurnal-jurnal yang berhubungan dengan penetapan kadar. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.